Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Gia Junior Nur Wahidah. Saya di sini sebagai Ketua Tim Gugus COVID di SMP 41 Bandung. Untuk memulai presentasi, saya akan menampilkan dulu slide sebentar. Ya, oke. Mengapa sih kita harus belajar dari rumah? Mungkin sebagian dari kalian masih bertanya-tanya ya, untuk apa sih kita harus belajar dari rumah? Kenapa sih kita tidak pergi ke sekolah gitu? Nanti kita akan menjelaskan sedikit di sini. Oke, kita masuk ke fakta COVID-19 dulu. Nah, ini yang merupakan suatu hal yang penting ya, bahwa tingkat kematian anak di Indonesia itu cukup tinggi, bahkan dikatakan tertinggi di ASEAN. Nah, jadi berdasarkan data dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, di sini ada 3.324 kasus COVID yang menimpa anak-anak. Jadi anak-anak saja ini 3.324. Dan yang meninggal akibat COVID ada 125 anak PDP dan 14 anak yang positif COVID. Jadi cukup banyak ya yang menimpa gitu, COVID menimpa bagi anak-anak. Nah, ini sebagai gambaran umumnya bahwa di Jawa Barat nih hari ini ada 5.000 kasus, sekitar 5.000 kasus yang setiap harinya terus meningkat. Di Indonesia sendiri ada sekitar 7.400 kasus ini per hari Sabtu kemarin, dan di seluruh dunia ada 12,5 juta orang yang terpapar COVID. Oleh karena itu sekali lagi kita tidak boleh lalai karena COVID ini. Jadi tidak boleh menganggap remeh COVID ini. Nah, ini merupakan fakta COVID di Kota Bandung. Nah, kalian bisa melihat ini sudah hampir di setiap kecamatan ada yang terpapar COVID. Warna biru ini menunjukkan bahwa ada ODP di sana atau orang dalam pemantauan, dan yang merah-merah ini merupakan tanda bahwa ada ODP, PDP, dan kasus aktif COVID-19. Besarnya lingkaran menunjukkan lebih besar lagi kasus yang terjadi di sana. Nah, kita lihat di sini ada beberapa kecamatan yang memang kasusnya cukup besar, dan di sini juga Andir termasuk yang ada kasus aktif di dalamnya. Sementara kita lihat nih, di sini untuk data sebaran COVID berdasarkan usia, kita lihat memang yang paling tinggi adalah di usia 20 atau 29 tahun. Itu merupakan usianya kakak-kakak kalian atau om dan tante kalian gitu ya. Nah, oleh karena itu menjadi kewajiban kalian juga untuk bisa memberikan informasi kepada mereka bahwa tidak boleh nongkrong di luar atau tidak boleh berkerumun, membuat kerumunan jika memang bukan sesuatu hal yang penting. Sebaiknya di rumah, sebaiknya menjaga jarak dan menjalankan protokol kesehatan. Untuk usia kalian ada di rentang ini 6-19 tahun memang bukan yang paling tinggi, tapi cukup untuk menjadi suatu kewaspadaan bersama bagi kita untuk memperhatikan ini ya, hasil ini gitu. Di sini ada 543 kasus yang terpapar COVID. Itu bukan jumlah yang sedikit ya untuk setingkat Kota Bandung. Oleh karena itu sekali lagi harus jadi kewaspadaan. Makanya tidak boleh pergi ke sekolah dulu gitu. Jadi kita sama-sama belajar dari rumah dulu. Harus sedikit bersabar ya sampai COVID ini memang usai. Nah, sebelumnya COVID itu diinformasikan bahwa penyebarannya hanya melalui droplet. Apa sih itu droplet? Droplet gitu. Nah, droplet ini adalah air, butiran air yang ketika bersin, batuk atau berbicara keluar. Nah, kalau istilah kitanya muncrat gitu ya, hasil muncratan itu dalam bentuk droplet gitu. Jadi makanya kenapa kalau kita batuk, kita bersin itu harus ditutup agar tidak menyebarkan pada yang lain. Jadi yang positif agar tidak menyebarkan pada yang lain. Dan droplet ini tidak bertahan di udara, makanya jadi dalam waktu yang singkat dia akan hilang dengan sendirinya. Makanya dikatakan kita harus menjaga jarak gitu ya. Nah, lalu fakta COVID terbaru ternyata
penyebarannya tidak hanya melalui droplet, tapi juga melalui airborne. Jadi ukurannya lebih kecil. Jadi ketika kita menguap, kita bernafas biasa, atau berbicara, itu bisa terjadi penularan dari COVID-19. Oleh karena itu, memang sekarang WHO juga mewajibkan kembali kita semua untuk memakai masker di luar rumah maupun di dalam ruangan, terutama ruangan yang memang memiliki ventilasi buruk, itu bisa berpotensi untuk menyebarkan virus gitu di sana. Nah ini sebagai gambaran, ini yang lebih besar nih. Jadi kalau kita berbicara atau bersin dan batuk, ketika itu keluar gitu ada butiran air yang besar ini sebagai ya kita sebut sebagai droplet, dan yang lebih kecil yang jangkauannya lebih luas itu disebut sebagai airborne gitu ya, menyebar di udara. Nah, droplet ini dia bisa masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi memang kenapa kita harus pakai masker, agar hidung dan mulut kita terhindar dari orang yang bisa kemungkinan menderita COVID gitu. Sementara pakai face shield itu tujuannya agar tidak mencapai ke mata. Nah ini juga fakta yang terbaru yang tadi saya katakan gitu ya, bahwa COVID itu bisa menyebar juga di udara dengan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu sekarang juga memang digalakkan untuk pakai masker lagi gitu sekali lagi ya. Nah ini apa sih yang harus kita jalankan agar terhindar dari COVID-19 ini, yaitu kita harus menjalankan protokol kesehatan. Apa saja sih protokol kesehatan yang harus kita ikuti? Nah pertama kita lihat dari sini dulu ya, kita harus senantiasa pakai masker untuk menghindarkan dari jika ada orang sekitar kita yang terpapar COVID, atau jika diri kita sendiri merupakan penderita COVID gitu ya, atau terpapar COVID. Jadi bisa misalnya sekarang itu kan kita bisa jadi OTG, orang tanpa gejala gitu. Jadi kita bisa merasa sehat, tapi ternyata mana tahu gitu kita ternyata sudah menderita COVID gitu. Oleh karena itu agar tidak menyebarkan pada orang lain, maka harus wajib pakai masker di luar ruangan maupun di dalam ruangan yang banyak orangnya. Lalu yang kedua harus rajin cuci tangan setelah aktivitas, setelah makan, sebelum makan, pokoknya setiap saat kalau bisa cuci tangan, dan kemana-mana harus bawa hand sanitizer sehingga ketika tidak menemukan wastafel kita bisa menggantinya dengan hand sanitizer. Yang ketiga jarak fisik, nah jadi tidak boleh dempet-dempetan, harus dijaga sekitar minimal 1 meter gitu ya jaraknya agar tidak saling menyebarkan gitu. Jadi tidak boleh terlalu berdekatan. Dan terakhir hindari kerumunan. Jadi kalau memang tidak perlu banget gitu ya, tidak mendesak, maka jangan datang ke dalam kerumunan atau jangan membuat kerumunan gitu, untuk menghindari terjadinya COVID. Dan jangan lupa kita juga harus menerapkan etika batuk dan bersin. Jadi agar kalau misalnya kita menderita COVID atau kita terpapar COVID, maka kita tidak akan menyebarkan pada yang lain. Caranya seperti apa etika dan batuk bersin ini? Yaitu pertama, tutupi mulut dan hidung. Jadi jika bersin atau batuk, tutup dengan boleh pakai tisu atau pakai sapu tangan gitu, ditutup seperti ini. Atau kalau mau pakai tangan jangan langsung dengan tangannya seperti ini, karena kalau kita nutup pakai tangan nanti tangan kita menyentuh benda lain atau menyentuh orang lain, ini bisa jadi media persebaran juga, penyebaran juga. Jadi sebaiknya gunakan siku bagian dalam seperti ini. Jadi jika kalian batuk atau bersin seperti ini akan lebih menghindarkan diri dari penyebaran virus gitu ya. Nah jangan lupa kalau tadi ya pakai tisu atau sapu tangan, tisunya harus segera dibuang, jadi jangan dipakai ulang gitu ya, langsung dibuang, sapu tangannya juga harus langsung dibersihkan. Masker pun ini tidak boleh dipakai berhari-hari, walaupun ini terbuat dari kain, tidak boleh dipakai berhari-hari. Bahkan informasi terbaru, sebaiknya pakai masker itu hanya per 4 jam saja. Setelah 4 jam nanti diganti dengan masker yang baru agar memastikan maskernya tetap bersih. Seperti itu. Nah, jika kalian merasa tidak sehat, tidak enak badan gitu ya, merasa demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, terus ada gangguan pernafasan, nah kalian harus istirahat yang cukup.
Dan jika ada keluhan yang berlanjut, harus segera berobat ke fasilitas layanan kesehatan. Gitu. Nah, apa sih yang harus kalian lakukan saat ke fasilitas layanan kesehatan itu? Pertama, tetap jangan lupa pakai masker. Yang kedua, tadi etika batuk dan bersinnya tetap digunakan. Yang ketiga, jangan pakai transportasi massal. Gitu. Jadi untuk menghindarkan kerumunan tadi ya. Jadi menuju ke vaskesnya juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita harus jaga agar tubuh kita tetap sehat. Caranya, jaga makanan, jaga minuman yang sehat, jangan jajan sembarangan. Dan satu lagi, jangan meludah sembarangan. Nah, itu pun akan sangat membahayakan bagi orang lain, gitu ya, meludah sembarangan. Dan yang terakhir, kita senantiasa berdoa agar kita terus diberikan kesehatan, dihindarkan dari penyakit-penyakit yang ada. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.